Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Utami dari Farmasi 6B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil merangkum saya masih pada mata kuliah farmakoterapi. Pada video kali ini akan membahas tentang 3 penyakit, yaitu status epileptikus, epilepsi, dan Parkinson. Untuk definisi status epilepsi itu sendiri, menurut ILAE SE atau status epileptikus adalah suatu kejang yang berlangsung secara terus-menerus selama periode waktu tertentu atau berulang tanpa disertai pulihnya kesadaran di antara kejang. Dan untuk definisi epilepsi sendiri, menurut WHO 2012 adalah suatu gangguan kronik otak yang menunjukkan gejala-gejala berupa serangan yang berulang yang terjadi akibat ketidaknormalan kerja di sebagian atau seluruh jaringan otak karena cetusan listrik pada neuron atau sel saraf. Dan untuk definisi yang ketiga, yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif sistem ekstrapiramidal yang merupakan bagian dari Parkinsonism yang secara patologi ditandai oleh adanya degenerasi ganglia basalis terutama di substansi nigra pars compacta atau SNC yang disertai adanya inklusi sitoplasmik eosinofil atau Lewy bodies. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang etiologi dari 3 penyakit tersebut. Yang pertama yaitu etiologi epilepsi. Yang pertama ada idiopatik epilepsi. Epilepsi dengan serangan kejang umum, penyebabnya tidak diketahui. Yang kedua yaitu cryptogenic epilepsi yang dianggap simptomatik tetapi penyebabnya belum diketahui. Untuk yang ketiga, simptomatik epilepsi, adanya lesi struktural di otak yang mendasari terjadinya epilepsi tersebut. Dan untuk etiologi dari status epileptikum, yaitu yang pertama ada simptomatik, penyebabnya diketahui. Yang pertama ada akut. Akut ini terjadi karena adanya infeksi, hipoksia, gangguan glukosa atau keseimbangan elektrolit, trauma kepala, pendarahan, atau stroke. Dan yang kedua, remote. Bila terjadi riwayat kelainan sebelumnya, contohnya ensefalopati, hipoksi iskemik atau EHI, trauma kepala, infeksi, atau kelainan otak kongenital. Dan yang ketiga yaitu kelainan neurologi progresif. Contohnya pada tumor otak, kelainan metabolik, autoimun, contohnya pada vaskulitis. Yang keempat ada epilepsi. Dan untuk yang terakhir ada idiopatik atau cryptogenic adalah penyebab tidak diketahui. Dan untuk etiologi yang ketiga yaitu Parkinson adalah suatu penyakit Parkinson dapat disebabkan oleh banyak faktor baik internal atau genetik atau eksternal dari lingkungan. Yang perkembangan teori ini tuh penyebab kerusakan substansi nigra. Contohnya pada paparan neurotoksin dari lingkungan, genetik gangguan fungsi mitokondria, stres oksidatif, dan gangguan alpha-synuclein protein. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang patofisiologi. Patofisiologi yang pertama yaitu tentang patofisiologi epilepsi. Sel saraf terdiri dari 3 bagian atau komponen. Yang pertama ada somayang, akson, dan terminal sinaptik. Terminal sinaptik ini akan mengeluarkan neurotransmitter ke celah sinap. Diseberang oleh sinaptik terdapat membran postsinaptik yang mengandung reseptor pengikat neurotransmitter yang jika dilepaskan neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor dan akan mengakibatkan perubahan lokal pada sistem elektrik neuron. Perubahan tersebut dapat berupa eksitasi maupun inhibisi pada infus saraf sehingga terjadinya aksi potensial yang dapat menimbulkan serangan epilepsi.
Patofisiologi epilepsi ini sebenarnya banyak tergantung dari mekanismenya. Jika dilihat dari mekanismenya, patofisiologi epilepsi itu ada beberapa, yang contohnya ada patofisiologi berdasarkan mekanisme eksitasi, berdasarkan mekanisme epileptogenesis, atau mekanisme peralihan interikal ikal. Dan untuk patofisiologi status epileptikus, yang pertama yaitu tentang perubahan konsentrasi ion di ruang intraseluler, rangsangan mekanisme kimiawi dan aliran listrik dari sekitarnya, serta perubahan patologis dan membran dari membran karena penyakit atau keturunan. Itu merupakan faktor-faktor dari status epileptikus yang akan menyebabkan perbedaan potensial sehingga ion natrium berdifusi melalui membran, bisa disebut sebagai depolarisasi atau repolarisasi, sehingga akan mengakibatkan hipersitasi neuron yang menyebabkan terjadinya peningkatan pelepasan neurotransmitter sehingga menjadi kejang berlangsung selama 30 menit, yang jika hal tersebut bisa berlangsung secara terus-menerus dapat masuk kategori status epileptikus. Dan untuk patofisiologi dari Parkinson sendiri ada 2 teori, yaitu yang pertama teori tidak seimbangnya saraf dopaminergik dengan saraf kolinergik, dan yang kedua teori ketidakseimbangan jalur langsung dan tidak langsung. Dan untuk pembahasan yang keempat yaitu tentang diagnosis. Untuk diagnosis yang pertama yaitu tentang epilepsi. Diagnosis klinik ditekan berdasarkan anamnesia dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, EEG, dan untuk konfirmasi diagnosis sindrom epilepsi tentukan dan pencitraan kepala, contohnya pada CT scan atau MRI, sampai menemukan penyebab dari terjadinya diagnosis tersebut. Selanjutnya, diagnosis pada status epileptikus. Yang pertama dilakukan anamnesia. Pada diagnosis yang pertama ini, dokter akan mewawancarai pasien dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kapan pasien mengalami serangan kejang yang pertama kali? Selama ini, usia serangan dapat memberikan gambaran klasifikasi atau penyebab dari kejang tersebut. Yang kedua, apakah pasien mengalami semacam peringatan atau perasaan tidak enak pada waktu serangan atau sebelum serangan terjadi? Yang ketiga, ada apa yang terjadi selama serangan kejang berlangsung? Dan yang keempat, apakah yang terjadi segera sesudah serangan kejang berlangsung dan lain sebagainya, untuk agar dokter bisa mengetahui riwayat dari pasien selama di kehidupan sehari-hari. Dan setelah dokter melakukan wawancara tersebut, dokter akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik harus menapis sebab-sebab terjadinya serangan kejang dengan menggunakan umur dan riwayat penyakit sebagai pegangannya. Pada pasien yang berusia lebih tua, sebaiknya dilakukan auskultasi di daerah leher untuk mendeteksi adanya penyakit vaskular. Pemeriksaan kardiovaskular sebaiknya dilakukan pertama kali serangan kejang itu muncul karena banyak kejadian yang mirip dengan serangan kejang, tetapi penyebab kardiovaskuler seperti sinkop kardiovaskuler. Dan untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan neurologis ini meliputi status mental, gait, koordinasi, saraf kranialis, fungsi motorik dan sensorik, serta refleks tendon. Adanya defisit neurologis seperti hemipares, dystonia, disfasia, gangguan lapangan pandang, papilledema mungkin dapat
menunjukkan adanya laterasi atau lesi struktur di area otak yang terbatas. Dan selanjutnya dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini contohnya pemeriksaan EEG umumnya membantu dalam mengklasifikasikan tipe dari status epileptikus ini yang diderita oleh pasien. Namun, kejang dapat memberikan konfirmasi tentang kehadiran aktivitas listrik yang abnormal, informasi tentang tipe gangguan kejang, dan lokasi spesifik kejang. Pada pemeriksaan EEG rutin, tidur dan bangun hanya terdapat 50% dari seluruh pasien yang akan terdeteksi dengan hasil yang abnormal. Selanjutnya yaitu tentang diagnosis Parkinson. Diagnosis Parkinson pertama kali dilihat itu dari kriteria diagnostik atau kriteria Hook-Hess. Di kriteria ini terdapat 3 yang harus dilihat. Yang pertama ada possible. Terdapat salah satu gejala utama, contohnya tremor pada saat istirahat, rigiditas, bradykinesia, kegagalan refleks postural. Yang kedua yaitu ada probable. Bila terdapat kombinasi 2 gejala utama termasuk kegagalan refleks postural atau 1 dari 3 gejala pertama yang tidak simetris, 2 dari 4 tanda motorik. Yang ketiga, definite. Bila terdapat kombinasi 3 dari 4 gejala atau 2 gejala dengan 1 gejala lain yang tidak simetris, 3 tanda terdiri kardi, tanda bradikardi. Bila semua tanda-tanda tidak jelas, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang beberapa bulan kemudian. Yang selanjutnya ada tanda khusus. Tanda khusus ini ada 2, yaitu Meyerson Sign. Terdiri dari tidak dapat mencegah mata berkedip-kedip bila daerah glabella ditekuk berulang. Yang kedua, ketukan berulang 2 kali per detik pada glabella membangkitkan reaksi berkedip secara terus-menerus. Dan untuk diagnosis banding, yaitu ada tremor esensial, penyakit Binswanger, hidrosefalus bertekanan normal, progresif supranuklear, palsi degeneratif, striatonigra, depresi hipokinetik atau anergik, dan Parkinson akibat pengaruh obat-obatan. Untuk pemeriksaan penunjang ini dilakukan bila adanya indikasi, antara lain dengan melakukan pemeriksaan. Yang pertama, neuromagis, contohnya pada CT scan, MRI, dan PET. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan laboratorium. Penyakit Parkinson sekunder, adanya patologi anatomi, pemeriksaan kadar bahan CU, Wilson disease, prion, bovine spongiform encephalopathy. Dan untuk penilaian kemajuan pengobatan, stadium penyakit dan kemajuan pengobatan diukur dengan penggunaan skala terpadu dan penilaian penyakit Parkinson atau STP3, Unified Parkinson Disease Rating Scale atau UDPRS. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang gambaran klinis. Yang pertama, gambaran klinis pada penyakit status epileptikus, yaitu suatu keadaan emergensi medis berupa kejang atau seizure persisten atau berulang yang dikaitkan dengan mortalitas tinggi dan kecacatan jangka panjang. Dan untuk gambaran klinis dari penyakit epilepsi adalah suatu gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal ini menimbulkan keluhan kejang, sensasi, dan perilaku yang tidak biasa hingga hilang kesadaran. Dan untuk gambaran klinis pada penyakit Parkinson, ini mengalami tremor, gerak tubuh melambat, dan kaku otot karena kerusakan atau kematian sel saraf dibanding otak yang disebut stantinigran, yang mengakibatkan berkurangnya produksi dopamin sehingga gerakan tubuh melambat. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang farmakoterapi atau pengobatan
dan tata laksana dari ketiga penyakit tersebut. Yang pertama yaitu epilepsi. Terapi utamanya yaitu menggunakan obat anti-epilepsi atau OAE. Contohnya golongan benzodiazepin, carbamazepin, fenobarbital, phenytoin, dan asam valproat. Untuk OAE terbaru yaitu ada lamotrigine, vigabatrin, loperamide, gabapentin, levetiracetam, dan pregabalin. Dan untuk pada penyakit status epileptikus itu penilaian awal jalan nafas dan oksigenasi, tekanan darah, dan nadi diobservasi, dikasih infus isotonik setelah pengambilan sampel darah. Selanjutnya dikasih tiamin yang bertujuan untuk mencegah ensefalopati Wernicke, dan pemberian golongan benzodiazepin, contohnya diazepam, lorazepam, midazolam. Dan untuk golongan agen antikonvulsan, contohnya phenytoin, fosfenitoin. Dan untuk pemberian golongan barbiturat, contohnya fenobarbital dan pentobarbital. Dan untuk anestesis umum, contohnya propofol dan taperinov. Dan untuk penyakit Parkinson, terapinya menggunakan 6 jenis obat utama untuk mengobati gejala Parkinson. Yang pertama, levodopa. Levodopa adalah obat yang paling efektif untuk pengobatan gejala Parkinson. Ini sangat efektif untuk membantu orang yang memiliki kelambatan gerakan yang disebabkan oleh penyakit Parkinson, masalah yang disebut bradykinesia. Dan untuk obat yang kedua yaitu agonis dopamin, bekerja dengan secara langsung merangsang reseptor dopamin di otak. Ada beberapa agonis dopamin yang tersedia di berbagai negara. Dan untuk yang obat yang ketiga yaitu penghambat enzim monoaktif dopamin atau MOAB dan COMT. Untuk inhibitor MOAB, contohnya pada selegilin, emsam, rasagilin, dan safinamid adalah penghambat monoamin oksidase tipe B atau MAOAB yang bekerja dengan menghalangi efek enzim yang menonaktifkan dopamin. Mereka secara sederhana mengurangi gejala Parkinson. Mereka juga dapat membiarkan dopamin tetap di otak untuk jangka waktu yang lebih lama sebelum dipecah. Dan untuk inhibitor COMT atau katekol omethyltransferase, contohnya tolkapon dan entacapon, yang dapat digunakan untuk memperpanjang dan meningkatkan efek levodopa. Perawatan yang menggunakan inhibitor COMT ini digunakan untuk orang-orang dengan fluktuasi motor yang mengalami periode luntur pada akhir dosis levodopa mereka. Obat-obatan ini tidak memiliki efek menguntungkan ketika dikonsumsi sendiri. Dan untuk antikolinergik obat-obatan yaitu ini bisa direkomendasikan untuk mengurangi gejala tremor yang mengganggu pada pengidap penyakit Parkinson di bawah usia 70 yang tidak memiliki akinesia yang signifikan atau kesulitan bekerja. Antikolinergen ini dapat diberikan sendiri atau dengan levodopa atau agonis dopamin pada orang dengan penyakit lanjut yang memiliki tremor persisten. Dan obat yang terakhir yaitu amatadin. Amatadin, nama mereknya Simetrel, adalah suatu obat antivirus yang awalnya dikembangkan untuk mencegah influenza tetapi ditemukan untuk memperbaiki gejala ringan tremor, akinesia, kekakuan pada pengidap penyakit Parkinson ini. Manfaatnya tampak bersifat sementara dalam beberapa kasus. Ketika dikombinasikan dengan levodopa, amatadin dapat membantu mengurangi diskinesia pada pengidap penyakit Parkinson lanjut. Amatadin biasanya diminum 2 hingga 3 kali sehari. Dan untuk pembahasan yang terakhir yaitu tujuan terapi. Untuk tujuan terapi dari penyakit Parkinson
tadi adalah untuk mengobati gejala penyakit Parkinson tersebut. Dan untuk tujuan terapi dari status epileptikus adalah untuk menghentikan aktivitas kejang baik klinis maupun elektroensefalografik atau EEG. Dan untuk penyakit epilepsi tujuannya utama terapi ini tidak hanya menghentikan atau mengurangi frekuensi serangan, tapi juga mencegah timbulnya efek samping dan mencegah komplikasi agar mencapai kualitas hidup yang optimal bagi penderitanya. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.